Assalamualaikum. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, nggak apa-apa Mbak Nihlah ya. Ya, Mbak Nila. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Nila gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih bisa membersamai anak-anak di rumah. Alhamdulillah. Sinyal saya ya kurang bagus ya. Nah ini baru tadi terjeda sebentar ya. Oke Mbak. Ini tanyakan tentang ide main anak ya, Mbak ya. Mm. Iya Ya, betul. sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya dari komunitas Bunda, namanya Mbak Nihla, sebagai ibu rumah tangga juga. Em, Sambil apa bisnis LBB gitu. Nah, Oh, ini dengan Mbak Widuri Retno, merupakan salah satu merupakan founder ya Mbak ya, founder Our Montessori. Kemudian sekolahnya juga nih. Tuh. di studi tentang Montessori juga ya Mbak ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada Betul. yang salah bisa dikoreksi. Ibu dari satu anak laki-laki, dan usianya sudah 4 tahun. Nah, sebentar lagi kan sudah liburan ya Mbak ya. Jadi ibu-ibu itu kan biasanya eh, merencanakan liburan anaknya ini kira-kira diisi dengan apa saja gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya sebagai ibu rumah tangga kan pengennya bisa membersamai anak-anak kita gitu kan ya. Terlebih dengan ide-ide Betul. kreatif gitu. Nah, kira-kira dari Mbak Widuri Retno ini eh, ide main anak ini biasanya itu sesuai usia kan ya Mbak ya. Kira-kira contohnya apa saja sih Mbak gitu? Oke, terima kasih Mbak Nila. Betul ya, biasanya kalau liburan itu sering kita bingung mau ngapain nih sama anak-anak gitu. Kalau sehari dua hari mungkin bisa kita ajak main keluar ya, mungkin liburan ke wisata apa gitu ya, atau ke rumah saudara. Tapi kalau agak lama mungkin kita agak mati gaya kalau Ya, di rumah nggak ada ide bermain. Nah, sesuai pertanyaan Mbak Nila tadi, untuk mencari ide bermain disesuaikan dengan usianya kah? Tentu betul ya, disesuaikan dengan usia anak. Jadi untuk sebelum kita melakukan permainan dengan anak, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, kita lihat usianya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat juga kemampuan anaknya, dan yang ketiga kita lihat minatnya di mana gitu. Jadi meskipun anak usianya sama, terkadang minatnya juga berbeda, kemampuannya juga berbeda. Dengan minat dan kemampuan yang berbeda, tentu saja
hal itu akan mempengaruhi ya saat kita bermain gitu. Contohnya nih, kan ide bermain tuh sebenarnya banyak ya Mbak ya, di Instagram, di Pinterest itu banyak sekali bisa kita tiru ya, ATM lah istilahnya. Nah, tapi kalau kita hanya sekedar meniru nih, biasanya kok di anak si A itu umurnya sama nih sama anakku, tapi kok anakku nggak mau ya gitu ya, kok anakku nggak berminat. Itu mungkin karena kemampuannya berbeda ya, minatnya juga berbeda gitu. Jadi sebelum kita meniru, kita harus tahu dulu nih minat anak kita dan juga kemampuannya di mana gitu. Nah, saya sedikit bahas ya mengenai ide bermain ala Montessori. Jadi di Montessori ini kan ada 5 area ya pembelajaran ya, 5 area pembelajaran. Yang pertama ada practical life skill, di mana di area ini anak-anak akan belajar mengenai kemampuan atau keterampilan hidup sehari-hari. Jadi mulai dari beberes ya, mandi sendiri, memasak, seperti itu tuh kita ajarkan di Montessori. Bisa dibilang practical life skill ini sebagai tiang pancang gitu kalau di Montessori ya. Jadi anak-anak itu sebelum kita kasih pelajaran calistung, biasanya kita lihat dulu practical life skillnya nih, udah oke, udah mandiri belum anaknya. Kalau belum, biasanya akan kesulitan nanti saat belajar calistung. Nah, jadi kalau bisa dibilang tiang pancangnya practical life skill ini harus benar-benar diasah ya di rumah. Lalu yang kedua ada sensori. Nah, sensori ini tidak hanya melulu sensori play ya, tapi juga pengalaman seluruh indera ya. Sekarang kan indera sudah ada 8 ya, bukan panca indera lagi, bukan 5, ada 8. Yang keenam ada vestibular, lalu ada proprioception, dan yang terakhir ada interoception. Nah, ini harus diasah juga kalau di Montessori. Kemudian yang ketiga ada area kultural atau budaya ya, itu alam. Jadi anak-anak mengenal budaya, mengenal alam sekitarnya gitu, untuk membantu mereka juga menemukan siapa sih saya di dunia ini, apa sih peran saya di dunia ini dengan mengenal alam. Kita sebagai manusia tahu nih peran kita di dunia ini seperti apa dengan alam gitu ya. Lalu yang keempat ada area bahasa. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan membaca juga, tapi bahasa tidak melulu membaca ya. Itu. Lalu yang terakhir ada area matematika. Nah, kelima area ini sebenarnya bisa kita stimulasi di rumah gitu. Nah, dengan cara apa ya, kita harus peka nih dengan sekeliling kita. Saya kasih contoh langsung ya ide bermainnya. Yang pertama mungkin kita lihat usia anaknya. Saya kasih contoh usia kira-kira 3 sampai 6 tahun ya, mungkin usia TK mau ke SD. Nah, di rumah enaknya dikasih main apa ya kalau liburan gitu. Sebenarnya anak-anak tuh suka sekali loh bekerja gitu. Jadi kalau saya bilang tanpa mainan pun bisa kita ajak main gitu ibaratnya ya. Dengan cara kita contohnya masak. Betul, contohnya kita masak ya. Nah, kita bagi tugas, mau nggak bantu mama di dapur gitu, coba kamu petik sayurnya. Kadang anak-anak tuh seneng loh kalau kita libatkan gitu di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita ajak anaknya petik sayur gitu ya, atau kupas bawang putih ya, itu kan bisa dikupas pakai tangan gitu, pakai jari. Nah, itu kan juga melatih kemampuan jari sebelum menulis nantinya seperti itu. Atau bisa juga kita kita ajak main di depan rumah, mungkin ya di depan rumah nyeker nih, nggak usah pakai sendal gitu ya, kita asah sensorinya gitu. Lalu kita cari contohnya daun yang warnanya coklat gitu, kita hitung ya ada berapa daun yang kita temukan. Dari situ kan secara nggak langsung juga menstimulasi area kultural tadi ya, dan juga sensori. Menghitung masuk ke area matematika. Jadi ada banyak permainan yang nggak usah pakai alat pun bisa sangat menyenangkan gitu untuk anak-anak. Tinggal kita sedikit peka saja dan mau repot ya. Kadang kalau ngajak anak-anak masak bareng pasti kan berantakan gitu ya. Waduh, nggak selesai-selesai, kelamaan atau apa itu. Jadi kita memang harus siap mental dulu nih orang tuanya gitu sebelum ajak anaknya main ke dapur mungkin ya. Lalu ada ide apa lain nih? Mungkin
Ini saya langsung sekalian praktek mungkin ya Mbak. Ada bahan yang mungkin bisa mudah ya ditemukan. Contohnya nih, Sebentar. ada sedotan ya. Oh Sebentar iya, nih, sebentar. apakah sinyalnya bagus? Sebentar ya. Sepertinya agak terputus. Sudah oke ya, tadi agak terputus nih. Iya. Nah, contohnya ya, saya kasih bahan yang mudah ditemukan nih, sedotan ya. Nah, bisa nih kita bikin ya sesuatu di rumah yang mencakup 5 area, contoh ya. Nih. Jadi di sini kan saya punya mana nih harusnya 3. Oh, ini dia jatuh. Nah, ada 3 sedotan warna-warni. Nah, ini bisa banget kita bikin beberapa mainan nih. Ada tangan anak saya ikutan ya, maaf ya. Oke, jadi kita ajak anak-anak yuk kita gunting sedotannya gitu. Contohnya ya, kita gunting yuk sedotannya. Kecil-kecil ya, segini. Jadi nih kita contohkan ya gunting. Nah, menggunting salah satu practical life juga ya, mengasah iya, mengasah Aku dah. Walah. Kok nggak ada? Oh iya iya. Keluar. Oke. Halo, mohon maaf Mbak, Iya. terputus ya Oh, sinyal oh saya ya. iya. Tak kirain punya saya. Oke. Iya, silakan Mbak dilanjutkan. Sekarang sudah lebih jelas mungkin. Iya, silakan. Oke, Ya. lanjut ya. Tadi dari sedotan ini. Nah, dari permainan sedotan ini bisa menstimulasi beberapa area di pembelajaran Montessori tadi ya. Contoh tadi menggunting kecil-kecil. Nah, pertama menggunting adalah masuk ke practical life skill ya. Jadi sebelum belajar menulis, kita asah dulu otot-otot jarinya, koordinasi tangannya juga gitu ya. Jadi saat menulis, anak-anak nanti bisa lebih siap. Nah, setelah itu kan kita suruh nih gunting yuk menjadi 4 bagian contohnya. Nah, itu matematika gitu. Jadi secara nggak langsung mengasah matematika anak juga gitu ya. Nah, setelah digunting kecil-kecil seperti ini kita sebutkan warnanya apa saja nih gitu. Oh, warnanya merah, biru dan kuning. Nah, boleh kita kalau punya tali boleh pakai tali, yuk kita ronce, yuk kita bikin gelang gitu ya, kita bikin gelang. Nah, dari permainan ini kan juga mengasah kreativitas anak ya, membuat gelang dari bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang ada di rumah nih. Jadi kita yuk masukkan sedotannya ke benang seperti ini. Kita bikin pola ya, polanya merah, biru dan kuning. Jadi di sini kita latihan nih pramatematika ya, seperti ini. Nah, banyak sekali yang diasah dari permainan ini. Nah, tuh itu ya. Lalu bisa juga kalau nggak ada benang, ini anak saya ikutan boleh. Saya mau roncek boleh duduk saya. Nah, boleh pakai lidi atau di rumah ya ada tusuk gigi boleh atau lidi. Adanya mungkin kalau ada sedotan kita masukkan juga nggak apa-apa nih, selang-seling ya, kita bikin pola kuning merah biru gitu. Dari sini kita latihan nih koordinasi tangan ya, lalu fokus dan konsentrasi anak tuh. Kalau nggak konsentrasi warnanya salah. Jadi benar-benar diasah juga ya seperti ini.
Bisa juga nggak pakai sedotan ya, mungkin kita pakai di rumah adanya Play-Doh. Nah, yuk bikin sate Play-Doh gitu kan, seperti itu. Jadi permainan-permainan sederhana bisa kita temukan asal kita peka dan tahu minat anak kita di mana. Ada lagi nih, contoh untuk ibu-ibu yang anaknya mungkin masih belum jelas bicaranya ya, yang mungkin ada yang bilang, aduh anakku tuh masih cadel miss, ngomongnya kurang jelas. Pakai sedotan, ajak tiup-tiup kapas nih, yuk kita tiup kapasnya sampai masuk ke lubang situ. Contohnya ya, kita sediakan wadah mungkin ya, jadi ada meja, di bawahnya ada wadah, kita tiup, nah sampai si kapas gelinding masuk ke lubang atau wadah yang kita sediakan. Dari situ melatih apa? Melatih oral motor gitu. Jadi kita harus melihat tadi seperti yang saya bilang ya, kemampuan dan minat anaknya. Mungkin dari Mbak Nihla ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing juga, boleh. Iya Mbak, Coba kalau dari yang saya share tadi tadi. kan anak usia 3 sampai 6 tahun ya Mbak ya. Kalau misalnya yang di bawahnya ini Mbak, anak saya ini kan umur-umur 2 tahun gitu ya. Ide main Hmm. yang anak usia 2 tahun di bawah 3 tahun ini biasanya seperti apa ya Mbak ya? Soalnya masih senang kadang-kadang sih ya Oke. gunakan gitu loh, barang-barang yang kecil-kecil gitu. Betul, betul, betul. Kalau untuk usia 3 tahun ke bawah, betul, itu sangat rawan dimakan ya, masukan mulut. Karena memang kalau di Montessori ada sensitif periode pada, em, mohon maaf saya agak batuk ya, Mbak. Jadi ngomongnya kadang agak terjeda. Oke, biasanya suka masukin ke mulut gitu ya, benda-benda kecil gitu, dia seneng gitu, pengen pegang. Tapi ada yang fase oralnya belum selesai, jadi suka masukin mulut, takut tertelan gitu ya. Nah, untuk usia 3 tahun ke bawah, kita lebih fokusnya ke sensori biasanya. Jadi memang pra matematika, pra membaca ya, pra menulis. Nah, tapi yang paling biasanya usia 1-2 tahun tuh yang paling harus diasah tuh sensorinya. Jadi kita bisa nih kalau anak-anak umur segitu ya, mungkin kalau takut dimakan, kita sediakan bahan yang aman untuk dimakan. Kita main sensory plate, mungkin pakai mie. Jadi mie-nya nanti habis dipegang anaknya boleh dimakan, nggak masalah ya. Gitu. Jadi Oh, iya. jadi kita sesuaikan nih dengan anaknya, atau bisa juga temennya saya maaf ya Mbak, anak saya ikutan nih. Jadi atau bisa juga usia 2 tahun itu kan mulai suka jalan ya. Biasanya itu aduh udah capek dia keliling kemana-mana. Ibunya suruh ngikutin jalan gitu. Nah tuh anaknya ikutan. Halo. Nah betul. Jadi kalau usia usia segitu kita sering ajak keluar juga, nggak masalah dengan nyeker ya, nggak pakai alas kaki, kita ajak ke taman, ke pasir. Itu bagus sekali mengasah sensori anak-anak usia 1-2 tahun atau 3 tahun ke bawah. Lalu seperti ini, ada kapas, ada botol ya, kita masukkan nih kapasnya ke dalam botol seperti itu ya, nih boleh. Nah itu untuk apa? Untuk melatih pincer grip ya, nih 3 jari yang nantinya untuk menulis itu. Jadi dari permainan sederhana nih, masukin kapasnya ke botol, anaknya bisa merasakan, wah kapas ini lembut ya, sensorinya terasa. Lalu waktu masukin ke dalam botol, fokusnya juga diasah, dia harus ngepasin nih ya, koordinasi mata dan tangannya juga dilatih. Biasanya anak-anak segitu kita bilang, aduh mudah banget mainan kayak gini, masa nggak bisa. Tapi untuk anak-anak 3 tahun ke bawah memang butuh latihan ya, butuh distimulasi. Kita masukin nih ke botol kayak gitu. Bentar, sebentar ya sayang. Kalau Oke. yang menggunting, kalau tadi kan umur 3 tahun ya, Oh, berarti persiapan kalau anak saya ini umur 2,5 tahun, tapi saya suruh pegang gunting gitu masih belum apa ya, belum belum bisa oh, untuk gitu loh, belajar masih kayak menggunting. Oke. geser-geser gitu loh. Apa mungkin untuk menuju ke situ tuh ada tahapannya?
Betul, ada ya Mbak Nila. Jadi sebelum kita ajak anaknya pegang gunting, nah lihat, coba kita amatin dulu gerakan gunting kan seperti ini ya. Nah, snip, snip, snip gitu ya kan. Nah, sebelum kita ajak pegang gunting, kita main capit-capit dulu. Di rumah mungkin punya capitan. Nah, kita ajak anak-anaknya pindahin pom-pom pakai cepitan itu. Nah, itu kan gerakannya sama ya, lihat jari anak-anak kan seperti ini. Jadi memang nggak bisa kita langsung udah ini gunting gini loh caranya gitu. Kalau belum terlatih gerakannya, dia akan kesulitan. Seperti itu. Lalu selain menjepit tadi ya, kita latih juga koordinasi tangan kanan kirinya. Nah, kenapa? Karena menggunting lihat. Tangan kirinya pegang, tangan kanannya menggunting. Jadi kalau koordinasi tangan kanan dan kiri belum bagus, ya kesusahan gitu. Caranya apa? Tadi masukin ke dalam botol kapas tadi. Coba, ini kan pegang botolnya nih, anaknya masukin gitu kan. Atau boleh juga kita latihan meronce. Nih, meronce tadi ya, pakai ini benang sama sedotan. Bisa pakai sedotan yang besar kalau anaknya masih kesulitan. Nih, ini kan koordinasi ya, kedua tangan ya, tuh seperti ini. Kalau ininya belum bagus nih, koordinasinya belum bagus, pegang gunting untuk menggunting juga susah gitu. Lalu lagi ada satu skill yang harus dilatih lagi yaitu kontrol fine motor. Nah, pegang gunting kan harus dikontrol juga ya untuk ngepasin nih. Aduh, kalau nggak takut tangannya ke gunting gitu ya. Caranya gimana untuk stimulasi kontrolnya? Kupas bawang, kupas jeruk, kupas telur. Nah, itu juga permainan sederhana yang ternyata melatih kontrol fine motor anak. Coba kalau kita kupas telur, pasti telurnya bagus ya, mulus tuh nggak apa ya ibaratnya apa sih boncel. Nah, kalau anak-anak itu kan kadang tenaganya nggak bisa dikontrol ya. Jadi kupas telurnya, telurnya bocel semua tuh. Atau apa hancur gitu kadang ya. Terus kupas jeruk juga masih susah, aduh kesusahan gitu. Nah, bisa juga kupas bawang putih. Itu latihan untuk mengontrol jari-jari. Nanti kalau fokusnya sudah baik, koordinasi tangannya sudah oke, gerakan tangannya sudah oke, dan kontrolnya juga sudah oke, menggunting jadi lebih mudah gitu ya. Jadi memang ada tahap-tahapannya. Jadi memang untuk usia 3 tahun ke bawah dikuatkan dulu tadi apa motoriknya, sensoriknya gitu. Apa sih manfaatnya ketika kita itu bermain di rumah bersama anak gitu, Mbak? Bikin mainan-mainan sendiri Oh sama iya. kayak gitu. Kan udah ada effortnya gitu loh. Kan pas kok kita nggak udah beli mainan aja gitu loh. Betul. Nah, sebenarnya tujuan utama kita bermain dengan anak itu selain melatih kognitif anak ya, menstimulasi anak itu kan juga bonding ya antara orang tua dan anak gitu. Karena dengan bonding yang baik ya, dengan rasa nyaman yang kita berikan pada anak-anak, rasa bahagia, anaknya happy, itu kita bisa dengan lebih mudah gitu mengajarkan sesuatu ya. Itu memang udah basic ya. Jadi kalau anaknya happy, anaknya senang sama kita mau ngajarin mau calistung mau apa jadi ikutan seneng gitu. Jadi memang tujuan utamanya adalah mengasah kognitif, motorik, sensorik tadi. Kita juga harus bonding sama anak. Nah, itulah kenapa kalau main jangan tegang-tegang, jangan serius-serius. Contoh, kalau anaknya tidak melakukan sesuai instruksi nih, ya, ini seperti saya tadi, kuning dulu baru merah. Ternyata anaknya nggak mau, maunya acak aja. Ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kita ikutin anaknya, follow the child kalau di Montessori ya. Jadi nggak usah, aduh kok gini sih, jangan gitu dong kan mama udah bilang kuning dulu baru merah gitu kan. Kadang kita gitu ya gemes gitu kan, aduh kok nggak sesuai sih seperti yang mama bilang, mama contohin kok nggak sesuai gitu ya. Nggak apa-apa gitu, karena tujuan utamanya bukan harus sesuai dengan kemauan kita, tapi kita happy, anak happy gitu.
nanti untuk prosesnya biasanya anak akan mengikuti kalau dia happy gitu. Nanti kedepannya dia akan lebih paham instruksi kita ya, lebih bisa juga lebih terstimulasi skill-skillnya. Jadi saat mengikuti juga lebih oke gitu. Jadi kita wah akhirnya ada perkembangan kayak gitu. Bermain ternyata butuh sabar juga ya Mbak. Betul. Ya, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa dikirimkan di apa di komentar atau di bagian pertanyaan untuk Mbak Widuri Retno ini. Mbak Widuri Retno ini kalau Iya boleh. misalnya liburan gitu, misalnya panjang gitu ya, liburan panjang sekali di rumah itu selalu dibagi-bagi nggak? Oh nanti ada liburan di rumahnya, ada liburan di luarnya kayak gitu. Betul. Kalau saya sendiri pasti ada ya waktu untuk kita liburan sekeluarga mungkin keluar gitu ya, wisata kemana gitu biasanya mungkin hari di weekend nunggu papanya libur ya gitu. Tapi kita kan nggak kalau libur panjang nggak selalu keluar terus ya. Jadi waktu-waktu di rumah itu saya manfaatkan gitu untuk bonding sama anak gitu. Jadi kita biasanya anak mungkin sekolah ya, ini kebetulan anak saya belum sekolah, masih itu ya bulan Juli besok sekolah. Nah contohnya nih kalau anak kita kan sekolah kan pasti di pagi harinya dia sudah nggak sama kita ya, sudah sibuk di sekolah. Tapi kalau liburan kan pagi hari, wah ini ngapain ya, biar anaknya mungkin nggak main HP aja di rumah. Itu kita sudah mulai arrange gitu rencana ya, kita udah planning gitu. Oh besok pagi aku mau ajak ke pasar mungkin ya, yuk ikut mama ke pasar atau belanja ke supermarket. Di situ kita kan juga bisa sempilin gitu ya, apa pembelajaran gitu, mengenal buah-buahan gitu ya, ini buah-buahan, ini sayur-sayuran. Nah di rumah langsung kita praktek. Prakteknya boleh dengan cara tadi metik sayur ya, atau kita klasifikasi warna, ayo yang warna merah dikumpulin sebelah sini, yang warna jingga mana ya, mungkin ada wortel dan lain-lain gitu. Jadi saya lebih sering melibatkan ke kegiatan sehari-hari saja gitu, seperti belanja ya, kalau ibu-ibu kan belanja pagi-pagi ya, masak gitu kan, lalu kita beberes rumah, menyapu. Nah kadang setelah beberes pun yuk kita mainan yuk gitu, main apa gitu, sembunyiin benda gitu, mungkin ada bola warna-warni atau mainan kesukaan anak-anak. Kamu tutup mata dulu ya, atau kamu di dalam kamar, mama mau sembunyiin dulu, jadi dia akan mencari gitu. Nah biasanya anak-anak kan energinya besar ya Mbak Nila ya, jadi kalau kalau di rumah aja tuh kadang dia bosan pengen gerak, tapi di rumah gerak tanpa tujuan juga pasti nggak baik ya untuk anak. Jadi kita beri aja permainan kayak gitu, yuk mama sembunyiin bolanya ya, kamu cari. Dia kan seneng, wah di mana ya, dia lari ke sana kemari gitu, atau mencari, itu kan menghabiskan energi gitu. Nah nanti setelah kita bermain dengan gerak tadi, baru kita ajak permainan yang terstruktur ya, kita duduk, mungkin ada worksheet di rumah kalau anaknya usia 3 tahun ke atas ya, itu kan sudah bisa diajak main dengan worksheet gitu, atau simple tadi menjepit pom-pom tadi ya untuk anak-anak 3 tahun ke bawah gitu. Jadi disesuaikan saja sih di rumah adanya apa gitu, pasti bisa kita buat mainan gitu. Yang penting tadi kalau di Montessori semua hal yang berbau practical life ya, keseharian, kegiatan sehari-hari itu hampir semuanya pasti mengasah kemampuan anak, entah itu pra menulis, entah itu pra membaca, atau minimal melatih kemandirian anak dan motoriknya, seperti itu. Oke Mbak, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Oh iya boleh. Mbak Dewi, berapa lama waktu untuk main terorganisir dan bebas setiap aktivitas? Oke. Nah, ini sering juga ditanyain ya, berapa lama ya kalau di Montessori main itu setiap hari. Sebenarnya kita nggak ada patokan ya, tapi kalau sesuai psikologis ya, kita waktu special time ya, ini namanya
special time, di mana kita bermain dengan anak-anak tanpa adanya distraksi itu minimal 5 menit saja sehari. Itu. Minimal 15 menit, tapi kita fokus ke anak kita. Kita ikutin anaknya mau main apa. Bener-bener nggak pakai HP. Kadang kan ibu-ibu multitasking ya. Sambil masak gitu, sambil mainan lihat anak gitu, atau kita lagi kerja nih pegang HP tapi anaknya main, ya udah ayo kamu main gitu. Enggak, 15 menit tuh bener-bener kita tercurahkan penuh untuk anak. Itu minimal setiap hari 15 menit menurut psikologis. Nanti kalau usianya sudah 6 tahun ke atas, tambah lagi minimal 30 menit sehari. Itu. Nah, tapi baiknya berapa lama? Kalau bisa 1 jam ya, itu udah oke gitu. Maksudnya 1 jam tuh biasanya wah semakin erat juga bondingnya gitu. Itu minimal. Tapi kalau bisa sewaktu-waktu nih lagi ngelapin kaca, anaknya kamu mau ikut main? Yuk ngelap bareng mama. Nah, itu kan sebenarnya juga bermain ya sama anak. Untuk anak-anak tuh aku lagi main sama mamaku gitu. Padahal kita lagi kerjaan rumah gitu. Itu sih kalau itu ya, berapa lamanya gitu. Nggak ada batas waktu. Yang penting minimal banget 15 menit tadi per hari. Yang penting berkualitas ya, Mbak ya. Betul. Kemudian ada pertanyaannya dari umur awal untuk umur 6 bulan atau 1 tahun, kira-kira apa ya permainan Montessori-nya? Oke, kalau usianya masih 1 tahun ke bawah ya, usia-usia segini tuh biasanya anak-anak belajar merangkak ya, lalu belajar berjalan gitu. Nah, untuk ini namanya Montessori Baby. Untuk Montessori Baby, stimulasinya bisa dengan kalau untuk bahasanya read aloud ya, kita ajak membaca buku bersama-sama. Kemudian kita juga bisa nih ajak anaknya untuk bergerak dengan cara tempelin bola ke tembok ya. Anaknya merayap ke dinding atau berdiri untuk ambilin bola yang di tembok, masukkan ke ranjang. Atau memindahkan barang yang anaknya sudah bisa merangkak nih mungkin atau berjalan, yuk pindahin barang dari ujung situ ke ujung satunya gitu ya. Jaraknya nggak usah panjang-panjang, yang penting anaknya bergerak gitu. Yang distimulasi lebih ke otot-otot dan koordinasi gerakannya kalau untuk 1 tahun ke bawah juga. Dan sekaligus melatih sensorinya lagi-lagi ya. Sensori gitu, sering-sering nih diajak tummy time ya. Tummy time itu kan anaknya tengkurap, lalu di depannya dikasih mainan ya, dikasih bunyi-bunyian gitu. Jadi kayak pendengarannya biar terstimulasi. Lalu mungkin untuk anak usia 3 bulan ke bawah ya, 0 sampai 3 bulan kita kasih buku hitam putih ya, atau gambar hitam putih untuk stimulasi penglihatannya, visualnya seperti itu. Jadi untuk 1 tahun ke bawah sih menurut saya malah lebih baik nggak pakai mainan gitu. Karena lebih ke bonding dengan orang tuanya, karena anak-anak usia segitu kan masih butuh ya pendampingan dari orang tua yang benar-benar intens gitu. Jadi baratnya mainan kresek pun bisa jadi sangat seru buat anak-anak usia 1 tahun ke bawah tadi. Jadi kayak kita kasih plastik, kita kan bunyi-bunyi gitu ya, biasanya anak-anak udah asik bunyiin karena ada suaranya dan sensorinya terstimulasi tadi. Jadi fokusnya 1 tahun ke bawah itu sensori dan motorik ya, fokusnya di 2 itu dulu biasanya. Oke. Pertanyaan ketiga dari Umu Awak juga, Mbak. Untuk ide kain apa ada buku yang Mbak rekomendasikan? Ide main apa buku yang Mbak rekomendasikan yang biasa dipakai? Rekomendasi buku yang biasa. Maaf Mbak, oke. Rekomendasi buku untuk ide main. Iya. Kemarin saya baru dapat buku ya dari salah satu itu namanya EduScience ya kalau nggak salah ya.
EduScience itu saya lihat bagus banget untuk anak-anak usia 3 tahun ke atas sih lebihnya ya. Kenapa? Karena ada banyak percobaan ya, sains sederhana yang bisa kita paparkan pada anak-anak gitu. Jadi di situ mungkin di rumah ya kita bisa kasih contoh nih, permainan minyak dan air. Kenapa kok tidak bisa menyatu gitu. Pernah juga waktu SD kita lilin yang ditutup gelas ada airnya, airnya naik kayak gitu. Itu ada di buku EduScience ya. Nah, kalau untuk permainan-permainan lainnya saya kalau buku nah itu ya maksudnya lihat yang benar-benar full ide bermain ya itu, karena banyak sekarang mama-mama yang share ide bermain di Instagram ya, di blog atau di iya betul di sosial medianya gitu. Jadi kalau buku saya belum terlalu banyak lihat sih untuk ide main. Tapi itu tadi yang menurut saya recommended itu EduScience, itu buku EduScience itu bagus ternyata. Iya. Iya Mbak. Kalau dari Mbak ini kan tadi co-founder ya, ada perbincangan apa dari rumah kecil mainan. Sebentar Mbak, maaf. Agak putus-putus tadi, kurang dengar jelas. Iya, maaf. Oke. Mbak, lagi dilanjut pertanyaannya dulu. Oke. Untuk permainan laki-laki atau perempuan dibatasi. Bisa laki-laki boleh main boneka-bonekaan atau sebaliknya. Oke. Nah, ini juga sering ditanyain ya mengenai gender gitu. Sebenarnya bermain tuh nggak ada gitu ya. Mau laki-laki mau laki-laki atau perempuan bebas aja gitu kan. Ada ya anak laki-laki suka main boneka, sebenarnya nggak masalah gitu, nggak ada masalah. Anak perempuan suka main mobil-mobilan gitu ya, nggak masalah juga gitu. Sebenarnya untuk yang mempengaruhi seks edukasi atau orientasi anak-anak itu adalah pola asuh gitu, lingkungannya, hubungan orang tuanya, bukan permainan. Jadi anaknya mau main apa saja sebenarnya nggak masalah gitu menurut saya. Jadi mainan nggak ada gender ya, mau main boneka, mau main mobil, mau main apa tuh tukang apa bengkel, kan ada ya permainan bengkel-bengkelan atau apa, itu bebas, anak laki-laki perempuan bebas, nggak ada gender yang mengharuskan harus ini harus itu, enggak. Karena yang mempengaruhi seks orientasi atau seks edukasi anak itu adalah pola asuh, lingkungan, dan juga hubungan orang tua masing-masing, seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari L. Mbak, Montessori itu untuk anak sampai usia berapa? Mungkin bisa diceritakan Montessori itu apa? Oke, ya. Saya sedikit cerita lagi ya tentang Montessori. Jadi Montessori itu adalah metode yang mengasah atau menstimulasi secara holistik. Jadi nggak hanya kognitifnya, tapi sensorisnya, juga motoriknya itu dilatih keseluruhan gitu ya. Nah, untuk usia berapa? Kita bisa mulai dari 0 bulan ya, bahkan barulah sudah bisa nih kita berikan metode Montessori sampai usia berapa? Sampai dewasa gitu. Kalau cerita di sini mungkin nggak cukup ya waktunya. Memang belajar metode filosofinya dulu gitu. Oke. Terdengar ya, agak terputus tadi. Ya, agak terputus tadi. Jadi memang harus belajar filosofinya dulu ya, baru menerapkan Montessori gitu. Kalau untuk usia berapa? Bisa dewasa usia 25-an ya gitu. Kalau ditanya.
Assalamualaikum Mbak Widuri. Keluar. Ya, sambil menunggu ya teman-teman, kita masih menginvite pematerinya. Mohon maaf tadi sempat terputus. Halo Mbak Nila, mohon maaf tadi sempat terputus ya dari saya. Mbak, untuk rekomendasi buku bacaan Montessori yang bagus, pertanyaan dari Bunda Elza. Oke, sebentar. Suaranya masih agak terputus. Ya, Bisa ulangi lagi Mbak Dewi? rekomendasi Mbak Nila, buku maaf. Montessori yang bagus. Oke, rekomendasi buku Montessori. Ada beberapa penulis yang menurut saya bukunya mudah dipahami ya. Yang pertama ada bukunya Miss Vidya Paramita, itu bukunya judulnya Jatuh Hati pada Montessori. Itu menurut saya tulisannya cukup mudah untuk kita pahami. Lalu ada bukunya Miss Rosa juga, itu A-Z Montessori. Jadi pertanyaan A sampai Z Montessori ya, itu bukunya Miss Rosalin Tamara. Nah, ini lumayan menurut saya mudah dipahami untuk ibu-ibu yang baru memulai atau mau belajar Montessori gitu. Tapi kalau buku bahasa Inggris ada lagi nih, Montessori from the start ya. Jadi itu buku dalam bahasa Inggris, tapi kayaknya jemaahnya juga ya bisa itu bagus sekali untuk ya itu tadi yang baru mau belajar ya, mau belajar filosofinya, bisa dengan buku Montessori from the start gitu. Menurut saya 3 buku itu sih lumayan recommended ya untuk yang baru memulai belajar Montessori. Ini pertanyaan terakhir dari saya Mbak ya. Buat ibu-ibu dan para orang tua ketika menemani anaknya bermain. Oke, tipsnya ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Pertama, sebelum kita mengajak anak bermain, sebisa mungkin waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Dalam arti seperti ini, kita tidak sedang buru-buru ya. Biasanya ibu-ibu kan, waduh aku belum masak, aku belum siram tanaman atau apalah itu ya. Kita pastikan waktunya tepat. Kita nggak lagi buru-buru, kita waktu luang yang cukup untuk anak kita. Lalu kedua, anaknya harus sudah makan juga nih, lagi ya, anaknya kebutuhan makannya sudah terpenuhi, jadi anak siap gitu, fokus oke untuk diajak bermain. Lalu kita lihat juga, wah anakku suka apa ya, akhir-akhir ini kayaknya dia suka mobil-mobilan, dah kita bikin rencana bermain dengan memakai mobil ya, bisa belajar warna dengan
mobil atau menghitung mobil seperti itu. Jadi kita sesuaikan minatnya. Lalu kita juga lihat kemampuan anak tetangga kita sudah bisa membaca nih contoh ya. Udah bisa baca, diajak main anak kita belum, ayo diajarin jangan gitu ya. Jadi kita sesuaikan, oh anakku belum sampai situ. Ya udah aku kasih permainan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima sabar. Sabar, turunkan ekspektasi ya. Jangan sampai kita sudah berencana nih, wah aku udah siapin nih permainan yang oke banget, ekspektasi kita udah tinggi ya, ternyata anaknya nggak minat atau anaknya menolak atau anaknya tidak melakukan sesuai yang kita mau, terus kita aduh kok nggak kayak yang mama suruh sih gitu, kita akhirnya marah-marah, jadinya nggak menyenangkan ya buat anak-anak, akhirnya anak-anak kapok diajak main sama-sama juga. Jadi itu turunkan ekspektasi dan serna, udah itu yang terakhir ya. Jadi menurut saya ada 5 tadi, waktu yang tepat ya, kemudian sesuaikan dengan minat anak, kemudian lihat kemampuan anaknya juga, lalu yang juga turunkan ekspektasi, itu sih. Mungkin ada closing statement enggak dari Mbak Widi? Oke, kalau dari saya ya bermain ya. Bermain itu pekerjaan anak-anak. Jadi jangan selalu menghubungkan permainan dengan suatu benda atau sesuatu hal yang menurut kita nih, wah ini kayaknya aku harus beli ini, beli itu, harus menyiapkan ini untuk anak kita. Enggak, dengan kita mengajak anak-anak berkegiatan sehari-hari, membantu kita ya menyapu, mungkin membantu kita mengepel, membantu kita di dapur, mandi sendiri, melakukan banyak hal sendiri, itu juga masuk ke bermain atau pekerjaan buat anak kita gitu ya, masuk di practical life skill gitu. Kita jangan memasang ekspektasi yang tinggi ya dengan wah anakku harus main ini, harus stimulasi ini, enggak gitu. Kita libatkan aja, dan yang paling penting kita harus mindful saat menemani anak bermain. Udah itu aja sih dari saya gitu. Apapun bisa jadi mainan gitu intinya, di sekitar kita apapun bisa jadi mainan untuk anak-anak. Itu sih dari saya. Sekian Mbak Nila. Karena udah di akhir waktu ya. Sama-sama. Maaf atas kekurangan dari kami ketika IKNF ini. Mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widi. Waalaikumsalam. Terima